Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat, walafiat, dan berbahagia teman-teman ya. Dan juga selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan pada maju channelnya semua. Dan juga untuk para pengusaha penggilingan padi, saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian pada maju semua ya, dan berkah. Dan saya ucapkan semuanya selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Seperti biasa nih teman-teman ya, saya ini mau berbagi ilmu, yaitu melanjutkan video yang kemarin teman-teman ya, yang sudah saya upload kemarin, yaitu 5 poin ya, kunci sukses untuk membuat beras bening, putih, tidak patah, rendemen meningkat, harga jual pun akan menjadi mahal. Nah, ini 5 poin ya teman-teman yang harus diperhatikan ya. Dan poin pertama kemarin sudah saya upload videonya ya. Bagi teman-teman yang belum menontonnya, silakan linknya di deskripsi di bawah ya. Saya sudah siapkan. Tonton dulu poin pertamanya teman-teman ya. Ini lanjutan poin yang kemarin. Tinggal poin keempat dan selanjutnya. Nah, hal ini teman-teman ya, perlu diketahui juga untuk para pengguna penggilingan padi ya. Hal-hal inilah yang penting sekali teman-teman perhatikan ya teman-teman. Oke teman-teman semua ya, perlu diketahui juga ya, karena 5 hal ini yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman kaji ya, karena tanpa yang 5 poin ini tetap teman-teman ya akan, pengolahan teman-teman akan gagal ya, walaupun teman-teman menggunakan mesin canggih ya, secanggih apapun gitu ya. Jadi tolonglah disimak ya dari poin pertama sampai akhir, khususnya untuk para langganan saya di sini ya. Silakan teman-teman simak ya. Dan kali ini saya mau menyajikan juga teman-teman ya beberapa poin, yaitu tentang sistem penjemuran dan pengolahan PK-nya teman-teman ya. Dan oke teman-teman semua, silakan saksikan ya selanjutnya sampai tuntas ya. Teman-teman semua ya, poin yang keduanya ya, yaitu sistem pengeringan teman-teman atau penjemuran ya. Nah, ini juga harus diperhatikan banyak ya sama teman-teman ya. Harus ketat diperhatikan sama teman-teman pengusaha padi ya, untuk masalah pengeringan penjemuran ya. Di sini untuk pengeringan ada 5 faktor, ada 6 faktor teman-teman, ada 6 poin ya. Poin yang pertama, yang paling bagus penjemuran menggunakan matahari ya teman-teman ya, dibandingkan dengan sistem open, sistem apa teman-teman ya. Itulah penjemuran yang paling bagus, kecuali musim hujan teman-teman ya, daripada kita tidak produksi. Kalau punya open ya kita paksakan pakai open aja gitu ya. Cuman yang paling bagus adalah menggunakan matahari, karena matahari itu mengandung, nggak tahu lah pokoknya hasilnya itu bisa cerah aja gitu kalau pakai matahari teman-teman ya gitu. Apalagi kalau padinya padi langsung dadakan teman-teman, begitu panen diangkat langsung bawa ke jemuran, itu akan lebih bagus itu hasilnya. Kemudian teman-teman, masalah penjemuran dalam media jemur itu bebas ya, mau menggunakan tembok ataupun alat-alat lain silahkan ya, itu masalah media jemur. Nah, poin yang kedua ya, masalah penjemuran di sini teman-teman ya, harus sering-seringlah teman-teman membolak-balik teman-teman ya, membolak-baliknya itu. Itu karena faktor apa namanya, kebersamaan, apa namanya, keserampakan nanti dalam sistem pengeringan itu, dia itu akan bareng teman-teman gitu ya. Jadi sebaiknya Anda tuh sesering mungkin itu membolak-balikannya ya gitu ya. Memang sih bagusnya itu kalau saya tuh ya agak tebal sedikit teman-teman ya, sering membolak-balik itu yang biasanya yang bagus teman-teman ya. Kalaupun media jemurnya di tembok teman-teman ya. Nah itu. Kemudian juga teman-teman yang ketiga adalah bersihkan. Harus bersih teman-teman, ataupun sapu ya, pakai lidi gitu ya, sapu lidi itu gitu ya, itu harus ya teman-teman ya, karena nantinya kalau tidak dibersihkan ini akan mengganggu juga nanti dalam pengolahan ataupun pemecahan ya teman-teman ya, dalam PK nanti akan menghambat juga ya. Ini harus bersih teman-teman ya, itu disapukan beberapa balik aja, satu balik belum bersih nanti disapukan lagi terus-terusan sapukan teman-teman ya, itu harus bagus. Nah, ini hal-hal yang penting teman-teman perhatikan ya dalam pengeringan teman-teman. Di sini tadi saya katakan ada 6 poin ya dalam sistem pengeringan. Ini poin ketiga. Sekarang ada poin yang lebih penting lagi ya, yang keempat, kelima, dan keenam. Itu lebih penting lagi teman-teman, harus diperhatikan ya dalam sistem penjemuran ya, dalam sistem penjemuran. Jadi 3 poin lagi. Yang poin yang keempatnya itu yang sangat penting tadi saya katakan ya, yang penting sekali teman-teman ya, ini ya, saat kita menjemur ya tidak kena hujan. Nah itu ya teman-teman ya,
Ini saya udah beberapa kali saya mengalami teman-teman ya, dalam posisi menjemur, apalagi kalau setengah kering ya, apalagi mau mengeringkan sedikit lagi gitu teman-teman ya, itu langsung kena hujan gitu, tidak cepat diangkat ya teman-teman, itu akan mengakibatkan waduh total lah gitu ya teman-teman. Itu akan patah 3 padi ya, akan menjadi patah 3 itu padi gitu ya. Nah makanya tadi kalau dalam sistem pembelian sistem kering tadi ya, nggak tahu lah sistem penjemurannya para petani. Nah itu ini juga teman-teman ya, walaupun disimpan juga lama, ini tetap ini tidak akan berubah jadi bagus, tidak, tetap aja itu akan patah nanti berasnya itu ya. Nah ini hal yang penting yang perlu perhatikan teman-teman ya, supaya menghasilkan beras yang bagus itu. Kemudian juga poin penting juga ya teman-teman, yang kelimanya ya, nomor 5, masih poin penting juga ini ya dalam penjemuran. Ini untuk kekeringan harus cukup teman-teman ya, harus cukup, jadi tidak terlalu kering teman-teman ya. Jadi teman-teman ya harus bisa membedakan gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu, kalau kita gigit itu gitu ya, itu jangan terlalu begitu ya. Itu ya teman-teman ya 75%-an lah, ataupun misalnya 65%-an lah, itu udah diangkat teman-teman ya, kita simpan itu padi gitu. Jadi jangan terlalu kering ya itu padi, supaya menghasilkan beras itu nantinya alot ya, berasnya itu ya tidak cepat patah gitu ya. Itu dan juga rendemen juga ini nanti akan berat ya, berasnya juga akan berat ya itu. Kalau terlalu kering nantinya tentu ya teman-temannya itu akan berakibat berasnya juga itu akan ringan ya gitu ya. Ya ini mengakibatkan rendemen juga akan menurun. Nah, itu teman-teman, ini pengalaman saya teman-teman ya dalam hal pengkeringan ya atau penjemuran teman-teman ya. Tadi kekeringan harus cukup ya. Jadi tidak cepat rapuh atau patah ya teman-teman ya. Nah itu. Kemudian juga teman-teman, poin masih yang penting juga ya, yang masalah penjemuran ya, poin yang terakhir masih yang penting juga ya, yaitu tadi ya, padi tidak langsung digiling teman-teman ya, itu ya, padi tidak langsung digiling, jadi tidak langsung diolah teman-teman ya. Begitu selesai dijemur itu kita setidaknya harus disimpan 1 hari 2 hari ya gitu ya, itu harus disimpan dulu supaya padi itu merata dulu nanti keringnya itu teman-teman ya. Dan itu juga nantinya akan akan lebih bagus teman-teman ya hasilnya kalau disimpan dulu ya gitu. Jadi tidak langsung diolah teman-teman gitu ya. Nah, itulah teman-teman ya poin pengeringan ya, masalah padi, hal yang sangat penting teman-teman yang diperhatikan sama teman-teman semua. Itu sekarang poin yang ketiga teman-teman ya, tadi ya, supaya menghasilkan beras yang bagus, bening dan putih, rendemen supaya meningkat ya teman-teman ya. Itu sekarang poin yang ketiga adalah masalah proses pengolahan ya, PK ataupun pecah kulit ya teman-teman, ataupun menggiling. Nah dari sini teman-teman ya harus diperhatikan juga ya. Ini saya bebas ya, kalau masalah peralatan yang teman-teman pakai silakan, peralatan apapun yang dipakai sama teman-teman silakan bebas ya. Sistem PK-nya gitu yang jelas, hasilnya supaya bagus ya. Jadi PK-nya harus diurus teman-teman ya. Dan di sini tadi sudah saya ulas teman-teman ya, dalam versi penggilingan padi. Tadi ada 3 kelas ya teman-teman ya. Ada kelas senior atau tingkat besar ya, tingkat atas ya, para pengusaha besar. Kemudian ada kelas menengah ya, penggilingan kelas menengah, dan ada penggilingan tingkat amatir atau pemula teman-teman ya, tingkat amatir. Nah di sini akan saya bahas tingkat senior dulu teman-teman ya. Kenapa saya diulas hal ini ya? Saya maaf sedikit akan saya ulas ya, masalah tingkat senior ya, tingkat atas ya. Nah untuk kelas senior ataupun pengusaha besar di sini teman-teman ya, mereka sudah menggunakan alat-alat yang sempurna ya teman-teman. Beda dengan kita ya, untuk para pemula ya, mereka itu udah cukup lah teman-teman ya, bermodal alat-alat yang bagus, yang luar biasa, mungkin yang mahal ya teman-teman ya. Itu supaya menghasilkan beras yang bagus teman-teman ya. Ini mereka juga akan diperbantukan juga atau dilengkapi juga dengan alat-alat yang bagus ya, semacam misalnya ayakan ya, gerogan gitu macam itu ya. Itu udah dilengkapi juga. Jadi hanya 1 balik aja ya di PK, 1 balik di PK langsung masuk ke ayakan ya, ke ayakan itu udah langsung bisa ke ICI atau ke poles ya teman-teman. Itu hasilnya di PK itu, hasil ayak itu udah 100% tidak ada gabah ya. Bayangkan sama teman-teman ya, kalaupun misalnya padi sudah tidak ada gabah, masuk langsung ke poles, bayangkan pasti itu akan sempurna. Nah itu teman-teman ya, itu yang dilakukan sama orang-orang kelas atas gitu ya.
Nah, tentunya teman-teman ya ini kan menggunakan apa namanya alat yang canggih, harganya lumayan, misalnya dengan tenaga kerja juga akan banyak ya teman-teman ya. Nah ini untuk kita tingkat-tingkat bawah ya, kita hanya bisa mencontoh teman-teman ya, bagaimana untuk menandingi ataupun melihat ya contoh ke tingkat-tingkat senior. Nah kemudian juga teman-teman ya ini akan menunjang juga ke mereka ya untuk tingkat senior. Jadi dia proses penggilingan akan lebih cepat ya, akan irit BBM juga sama teman-teman ya, karena hanya satu balik di molen begitu tidak begitu digencet teman-teman, karena masuk langsung ke gendongan ya, ke ayakan gitu, dia udah langsung ya hasilnya itu langsung ke IC teman-teman, itu akan mengirit juga BBM teman-teman ya. Dan juga tentu teman-teman ya rendemen akan meningkat teman-teman ya, karena itu apa namanya di PK itu di poles, di mesin poles itu tidak gencet. Jadi tidak banyak keluar lunte ya, atau dedak tidak keluar ya, sedikit dedak itu ya, itu tidak dibuang ya. Nah itu poles itu berfungsinya hanya untuk menghaluskan aja gitu ya, membeningkan saja. Nah itu teman-teman ya harus dipahami, itu inilah apa namanya kegiatan orang senior ya teman-teman ya. Dan juga satu hal lagi teman-teman ya, mereka punya perusahaan ya, tidak terganggu sama petani ya, beda lagi dengan kita tingkat bawah teman-teman ya. Jadi mereka itu hanya dia itu apa mengolah hanya untuk dia saja sendiri ya teman-teman ya, untuk dia sendiri, dan juga untuk menampung padinya juga sudah banyak dia tuh ya, misalnya dia dapat beli dari mana gitu ya, menumpung untuk beberapa daerah ya udah di stok lama gitu, disimpan ya, dan padinya udah rata keringnya apa namanya segala sesuatunya udah banyak ya, jadi untuk menggilingnya juga enak ya gitu ya, hanya satu apa namanya satu bahan gitu ya teman-teman yang cukup banyak gitu ya. Nah itu teman-teman semua ya, tentunya itu akan tidak bisa mengalahkan ke mereka yang sudah senioran teman-teman ya. Kita hanya untuk mencontoh aja, membandingkan ya untuk kelas-kelas menengah ke bawah, untuk mencontoh ke tingkat yang atas. Nah itu teman-teman semua ya, sekarang saya bahas untuk masalah kelas yang menengah teman-teman ya, kelas menengah. Untuk kelas menengah di sini teman-teman ya, dia sebetulnya para pengusaha tingkat menengah ya, dia sebetulnya punya ayakan ya, punya ayakan biasanya, tapi kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak itu ayakan itu ya, karena kalau tingkat menengah biasanya dia itu biasa suka menerima petani teman-teman ya, para petani. Jadi petani itu biasanya, ini untuk di kampung saya teman-teman ya, untuk di daerah saya ya, para petani itu biasanya itu dia itu mau menggiling ya 2 atau 3 karung ya, misalnya dibawa ke penggilingan, nungguin aja mau digiling gitu ya. Nah itu kan berakibat mengganggu juga ya sama produksi kita teman-teman ya. Nah itu kita itu apa namanya tetap akan menerima gitu teman-teman ya, itu harus digiling ya. Nah itu bayangkan sama teman-teman, bagaimana kalau diayak menggunakan ayakan, para petani menggiling 1 atau 2 karung, repot teman-teman lah gitu ya. Jadi kita usahakan tadi ya teman-teman ya, apa namanya PK ataupun namanya molen itu kita harus normal ya gitu ya. Jadi tanpa menggunakan PK. Jadi biasanya ini kadang-kadang 2 balik ya, supaya menghasilkan beras yang bagus ya teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman kalau tidak diayak, walaupun bagaimana ya 2 balik atau 3 balik, kalau tidak diayak tetap ya teman-teman ya, kalau masuk ke IC ke mesin poles tetap itu ada gabah yang terbawa, tetap akan ada gabah yang terbawa. Nah, itulah kegiatan yang saya pantau teman-temannya untuk kelas menengah. Dan ini yang paling penting juga ini untuk kelas para amatir teman-teman ya, untuk para pemula ya, ini yang saya tanggung jawab ini teman-teman ya, untuk mengatasinya, untuk memberikan petua-petua ya gitu ya, ilmu-ilmu yang bisa kita berbagi teman-teman sama tingkat para amatir teman-teman ya. Ini teman-teman ya yang perlu saya bahas, yaitu kelas amatir. Nah ini teman-teman biasanya kalau kelas amatir teman-teman ya, di kampung-kampung biasanya dia kan khususnya layanan giring pribadi dan giring petani juga sama ya. Ini juga melayani giring pribadi dan giring petani ya. Itu kenapa dia menggiling pribadi sama giling petani teman-teman ya, karena biasanya kalau di suatu daerah gitu ya membutuhkan mesin giling ataupun penggilingan gitu, para petani biasanya yang minta atau buka dong gilingan di sini gitu ya. Dia itu pengen giling teman-teman ya, pengen giling. Nah itu jumlah gilingan para petani itu tidak banyak gitu ya, hanya dia untuk bekal saja teman-teman ya, biasanya gitu ya. Nah teman-teman di sini juga ya, ayakan kadang-kadang dia punya, kadang-kadang tidak ya. Kadang-kadang dia punya tidak dipakai teman-teman ya, itu ya untuk kelas bawah biasanya gitu, karena percuma pakai ayakan juga ya, repot teman-teman ya. Pekerjaannya 2 orang itu harus mengayak, itu kalau 1 karung bolak-balik diayak repot lah teman-teman ya, itu repot ribet lah, mendingan molen lah ataupun PK diurus dengan sempurna lah itu untuk para amatir ya, untuk tingkat bawah. Nah, usahakan PK itu harus stabil ya, harus stabil walaupun bagaimana ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, saya ulas sedikit teman-teman ya masalah
layanan pribadi dan petani untuk untuk kelas amatir di sini, teman-teman ya. Nah, sebetulnya ini risikonya cukup banyak, teman-teman ya, risikonya itu ya. Jadi dia itu tidak tentram ya untuk menggiling yang dirinya pribadi, teman-teman. Kadang-kadang waktu menggiling ada juga petani yang datang ya. Itu kadang-kadang membeli lunte ke pabrik gitu ya. Itu kepentingan tingkat bawah itu pasti begitu. Para petani butuh lunte beli ke penggilingan itu. Kalau di saya di sini, teman-teman ya, bisa begitu, teman-teman ya. Nah, ini usahakan molen harus bagus, teman-teman ya. Usahakan itu harus normal. Ya minimal lah teman-temannya 90% atau 95% ya, itu harus molen itu harus normal ya teman-teman ya. Dan biasanya teman-teman ya, ini untuk tingkat bawah ya, untuk tingkat bawah biasanya itu ya, molen itu difungsikan juga teman-teman ya, atau dimainkan juga ya, itu tuas sandal setirnya itu ya, tuas sandal setirnya itu difungsikan biasanya teman-teman ya. Karena itu kan kalau untuk tingkat bawah semacam para amatir begini teman-teman ya, itu hanya menggunakan molen saja. Jadi kita harus menggunakan sistem gencetan yang agak sedikit gencet lah teman-teman ya. Lain lagi tadi dengan sistem ayak ya, hanya sedikit aja ya gencetan gitu. Dia itu udah cukup teman-teman ya, karena diayak. Nah, ini kita pengguna molen yang spesial molen teman-teman ya. Ini harus ada gencetan sedikit aja gitu ya. Harus ada gencetan, bahkan kalau kurang ya terus digencet lagi. Jadi tuas sandal itu harus berfungsi teman-teman ya, karena tadi ya para petani padi kita itu berbeda-beda gitu teman-teman, itu jenis padinya itu ya. Kadang-kadang padi yang banyak sampahnya, banyak balanya itu ya teman-teman ya, ataupun padi yang kurang kering atau apa, kita harus bisa memainkan setir ya teman-teman. Tuas setir itu biasanya begitu ya kalau di tempat saya ya. Jadi tidak sama ya antara pemain bawah dengan pemain atas, tidak ya, tidak sama itu teman-teman ya. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Jadi faktor utama itu pergunakanlah itu teman-teman ya, ataupun uruslah itu molen dengan sempurna, karena modal utama gitu untuk para pemain amatir itu adalah molen harus sempurna. Molen harus sempurna, sekali lagi ya, harus sempurna molen gitu ya. Insya Allah itu molen kalau diurus itu tidak akan tidak akan rewel lah gitu ya teman-teman ya, kalau diurus ya. Dan silahkan ikuti teman-teman semua ya video-video saya semua ya teman-teman ya. Saya tidak akan membohongi video-video saya semua ya, sesuai dengan dengan pengalaman saya akan saya bagikan semua ya teman-teman ya, itu nanti tutorialnya. Nah, itu teman-teman semua ya, poin yang kepada semua teman-teman yang sudah nyimak video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bisa kalian petik ya, yang manfaatnya, dan buang yang jeleknya. Dan jangan lupa tombol subscribe-nya ya, diklik dulu ya bagi yang masih merah. Dan teman-teman, bagi teman-teman semua yang belum menyaksikan video awalnya ya, atau poin pertamanya, silahkan saya sudah sediakan di deskripsi linknya di bawah ya. Dan juga untuk link video berikutnya sudah saya siapkan juga di deskripsi di bawah. Oke teman-teman semua ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.